Terima kasih Anda masih bersama kami. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Umi Aminah Klego, Kota Pekalongan telah selesai melaksanakan uji kesetaraan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Umi Aminah yang beralamat di Klego, Kota Pekalongan telah selesai melaksanakan uji kesetaraan paket A, B, dan C tahun 2023 secara mandiri. Sesuai dengan visi misi PKBM Umi Aminah, memperluas kesempatan warga khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan dapat bersaing di dunia kerja dan dunia industri. Kepala PKBM Umi Aminah Nurul Ani Agustin mengatakan bahwa ujian kesetaraan bagi warga belajar berjalan dengan lancar, dengan pelaksanaan diawali pada 13 hingga 14 Mei untuk paket C dan dilanjutkan uji kesetaraan paket A dan B pada 20 hingga 21 Mei. Kegiatan dibagi menjadi 2 gelombang, di mana tiap ada 2 sesi, yakni sesi pertama literasi dan sesi kedua numerasi. Anak-anak yang sudah mengikuti ini akan mendapatkan sebuah ijazah atau sertifikat sebagaimana syarat kelulusan. Itu bukan menjadi syarat kelulusan sih, tapi untuk kelengkapan anak itu lulus sekolah di PKBM untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau paket C mungkin bisa untuk bekerja atau kuliah. Yang paket B bisa melanjutkan ke SMA formal juga bisa. Mau lanjut di PKBM lagi juga bisa. Oke. Bu, mungkin harapannya Bu dari PKBM sendiri untuk kedepannya seperti apa? Harapan saya sebagai pengelola, anak-anak itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bisa untuk kuliah. Kebanyakan alhamdulillah lulusan dari sini, alumni sini anaknya pada kuliah di STIM ada, di Undip Semarang juga ada. Menggunakan sistem ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, uji kesetaraan diikuti oleh 40 siswa paket C, 39 paket B, dan paket A sebanyak 6 siswa. Uji kesetaraan adalah proses asesmen yang menyetarakan hasil pendidikan nonformal dengan pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Terakreditasi. Kintana Agna, Batik TV melaporkan. Pemirsa, hingga bulan ini tercatat sebanyak 20 kasus pernikahan dini di Kota Pekalongan. Tentu hal tersebut menjadi perhatian bagi semua pihak, tak terkecuali oleh DPMPPA Kota Pekalongan yang mengajak masyarakat untuk memahami usia ideal menikah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak Kota Pekalongan melalui Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja atau LPPAR mencatat hingga bulan ini ada 20 kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Kota Pekalongan. Padahal pernikahan dini yang dilakukan mempunyai dampak di berbagai bidang. Untuk itu DPMPPA Kota Pekalongan melakukan sejumlah upaya untuk memunculkan kesadaran masyarakat agar mencegah perkawinan usia anak. Ketua LPPAR Kota Pekalongan Nur Agustina menjelaskan upaya yang dilakukan di antaranya menginisiasi program 3 layanan, salah satunya adalah kelas persiapan pranikah, kelas pendidikan keluarga, dan kelas konseling pengasuhan anak dan disharmonisasi keluarga. Pihaknya merasa khawatir atas pernikahan dini yang terjadi. Pasalnya pernikahan dini menyebabkan resiko yang besar, sehingga masyarakat diminta untuk lebih mempersiapkan pernikahan yang juga pencegahan kekerasan seksual dan pendidikan seks ke anak. Agustin menekankan perlu upaya pendewasaan usia perkawinan, di mana menurut Undang-Undang Perkawinan 2021 nomor 12, yakni idealnya 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Namun menurut BKKBN dan persiapan fisik serta mental usia ideal menikah, yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga bagi yang menikah di bawah usia tersebut harus mengajukan dispensasi menikah. Tapi dari BKKBN dan juga dari kesiapan
fisik, mental, psikologis, sebetulnya idealnya perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Nah, perkawinan anak berarti yang di bawah usia 19 tahun dan itu harus melalui proses pengajuan dispensasi kawin ke PA. Karena kita sudah ada nota kesepakatan dengan Pengadilan Agama, semua pengajuan diska harus mendapat pembekalan khusus dari Puspaga dan LPPAR ya. Salah satunya mekanismenya satu harus dikumpulin kedua orang tua atau keluarga dari dua calon pengantin beserta lurah masing-masing dan juga Babin Kamtibmas. Setelah itu baru pembekalan dan konseling bagi dua catinya. Harapannya itu bisa dibatalkan ya untuk perkawinan anak. Tapi seandainya tidak dibatalkan itu menjadi kewenangan hakim. Di dalam perma Mahkamah Agung tentang nomor 12/2000 berapa itu terkait penjelasan bahwa dispensasi kawin, penjelasan tentang dispensasi kawin salah satunya bahwa hakim bisa meminta rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan atau juga lembaga perlindungan perempuan dan anak seperti LPPAR terkait rekomendasinya. Jadi itu bisa diminta dan kita menyiapkan itu walaupun kita berikan ke pemohon perkawinan anak itu adalah surat keterangan sudah mendapatkan pembekalan, tetapi rekomendasinya yang sewaktu-waktu seandainya hakim membutuhkan sudah disiapkan. Irfa Febriani, Batik TV melaporkan.